Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Julianti. Yang saya hormati Ibu Resya Fahrunisa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Manajemen Nonformal. Dalam video ini, saya bersama dengan teman-teman akan memaparkan materi yang berjudul Pengaturan Pelaksanaan Sumber Belajar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Pertama, ada saya Julianti, kedua Khairunisa, ketiga Siti Mawadah, keempat Ari Nur Fajri, dan yang kelima ada Ipan Afriani. Baik, langsung saja kita saksikan pembacaan materi oleh kelompok 4. Pengertian pengaturan pelaksanaan sumber belajar. Pelaksanaan sumber belajar merujuk pada proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan penggunaan sumber belajar dalam proses pembelajaran. Pengaturan pelaksanaan sumber belajar melibatkan pemilihan dan penempatan sumber belajar, serta pengembangan dan penyebarluasan sumber belajar yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Mawadah sebagai pemateri kedua. Materi selanjutnya yaitu pentingnya pengaturan pelaksanaan sumber belajar. Pengaturan pelaksanaan sumber belajar sangat penting dalam pendidikan karena yang pertama, meningkatkan kualitas hasil belajar. Kedua, meningkatkan kreativitas siswa atau peserta. Tiga, meningkatkan efektivitas pembelajaran. 4. Menjaga kesetaraan dalam pembelajaran. 5. Memfasilitasi pengembangan keterampilan. 6. Meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya, penyediaan sumber belajar. Penyediaan sumber belajar non-formal adalah suatu upaya untuk menyediakan materi dan bahan pembelajaran yang dapat diakses oleh individu di luar lingkungan pendidikan formal, seperti sekolah atau perguruan tinggi. Berikut proses penyediaan sumber belajar yang baik dan efektif. Yang pertama, menganalisis kebutuhan. Kedua, penyusunan rencana. Ketiga, pemilihan sumber belajar. Keempat, pengembangan sumber belajar. 5. Penyediaan sumber belajar. Dan yang keenam, evaluasi pembelajaran. Yang terakhir, pelatihan penggunaan sumber belajar. Pengaturan akses sumber belajar. Pengaturan akses sumber belajar untuk pendidikan non-formal dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menyediakan sumber belajar. Untuk menyediakan sumber belajar yang relevan dan bervariasi untuk pendidikan non-formal dapat berupa seperti buku, materi pembelajaran online, video pembelajaran, audio atau sumber lainnya. Yang kedua, sumber platform pembelajaran. Membangun atau menggunakan platform pembelajaran online dapat menjadi cara efektif untuk mengakses sumber belajar. Ketiga, akses internet. Pastikan akses internet yang memadai untuk mengakses sumber belajar secara online, atau bisa bekerja sama dengan penyedia layanan online atau penyedia layanan internet untuk menyediakan fasilitas akses internet di tempat-tempat umum seperti perpustakaan atau pusat belajar. Keempat, fleksibilitas waktu. Mengatur akses sumber belajar pendidikan non-formal dengan memperhatikan fleksibilitas waktu dapat membantu peserta dalam memiliki keterbatasan waktu, seperti mereka yang bekerja penuh waktu atau memiliki kewajiban lain. Kelima, pendampingan atau tutoring. Pendampingan atau tutoring dapat membantu peserta pendidikan non-formal dalam memahami materi pembelajaran. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui sesi tahap muka atau melalui komunikasi online dengan tutor yang tersedia untuk menjawab pertanyaan atau memberikan bimbingan tambahan. Keenam, kolaborasi dengan institusi organisasi. Bekerjasama dengan institusi atau organisasi yang terkait dengan pendidikan non-formal dapat membantu dalam menyediakan sumber belajar dan dapat meningkatkan aksesibilitasnya. Kemudian yang ketujuh, evaluasi dan perbaikan. Untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki pengaturan akses sumber belajar,
diperlukan survei atau pengumpulan umpan balik dari peserta pendidikan non-formal untuk membantu mengidentifikasi kekurangan dan perbaikan area yang perlu ditingkatkan dalam hak aksesibilitas sumber belajar. Baik, selanjutnya perbaikan dan pengembangan sumber belajar. Perbaikan dan pengembangan sumber belajar merupakan suatu proses di mana sumber belajar yang sudah ada diubah dan ditingkatkan kualitasnya agar lebih relevan dan efektif dalam mendukung proses pembelajaran. Dalam proses perbaikan dan pengembangan sumber belajar dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya 1. Evaluasi sumber belajar yang digunakan. 2. Menciptakan sumber belajar baru. 3. Mengembangkan sumber belajar yang ada. 4. Pelatihan penggunaan sumber belajar. 5. Kolaborasi antara peserta didik dan pendidik. 6. Memperhatikan kualitas sumber belajar. 7. Mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Kesimpulan dari materi ini yaitu pengaturan pelaksanaan sumber belajar mencakup pengembangan metode penggunaan sumber belajar, seperti pemberian tugas, penyampaian informasi, dan pengembangan keterampilan. Adapun tujuan dari pengaturan pelaksanaan sumber belajar adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber belajar dalam proses pembelajaran, sehingga dapat membantu meningkatkan pemahaman dan prestasi belajar siswa. Pengaturan akses sumber belajar untuk pendidikan non-formal dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di sini ada 7. Pertama, menyediakan sumber belajar. 2. Membuat platform pembelajaran. 3. Akses internet. 4. Fleksibilitas waktu. 5. Pendampingan. 6. Kolaborasi dengan institusi atau organisasi. Dan yang ketujuh, evaluasi dan perbaikan. Baik teman-teman, itulah penyampaian materi dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.